Karena itulah kalau terjadi sesuatu itu bukan dilihat pada semangat, ya. Apalagi orang-orang yang harusnya dia kerjanya itu belajar, bukan dia sibuk dengan hal-hal yang bukan bidangnya, perkara yang dia tidak boleh masuk di situ. Ya, bukan lagi dikatakan perkara yang tidak ada urusannya di situ atau perkara yang bukan hal yang baik di situ, tapi dia tidak boleh masuk di situ. Karena itu bukan wewenang dia. Itu bukan wewenang dia. Dan dia haram berbicara dalam hal tersebut. Iya. Maka setiap orang hendaknya mengetahui kadarnya masing-masing. Dan inilah kaidah yang diselisihi oleh banyak dari manusia. Sehingga terjadi berbagai kerusakan-kerusakan. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan, diobati dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Muncul dari orang-orang yang mengaku bahwa dirinya sebagai orang-orang yang berilmu, misalnya. Ya. Pada kejadian-kejadian menimpa, hanya mencari kemaslahatan di belakangnya. Kalau ini dari dahulu terjadi musibah, malapetaka di tengah umat dari masa Bosnia dan sebagainya. Ya, itu dari dulu ada orang yang berteriak-teriak. Ya. Menyuruhkan dari kesedihan terhadap umat, menyuruhkan kesedihan di tengah umat. Tapi dia sendiri kerjanya hanya seperti itu. Ya. Itu pada setiap waktu seperti itu, kondisi dan keadaannya. Tidak ada arah kepada perbaikan, tidak ada arah untuk mengangkat derita dari umat itu. Bahkan penderitaan dari umat itu kadang dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Menjadi lebih populer. Oh, ini pahlawan. Oh, ini orang yang peduli terhadap umat, tebar pesona di sana sini untuk acara waktu-waktu pemilihan dan sebagainya. Ya. Dari wajah sudah tersingkap dari masa dahulu. Ketika ada musibah yang menimpa, kita tidak perlu orang-orang yang kerjanya hanya meraung-raung, menangis, tidak ada solusi di belakangnya. Saudara-saudara kita, umat ini tidak memerlukan hal yang seperti itu. Tapi mereka perlu orang-orang yang betul-betul cinta kepada mereka, mengerti akan penderitaan dan mengerti akan masalah yang mereka hadapi dan memberikan solusi di belakang masalah tersebut. Iya. Karena itu ini perlu kepada wejangan dari orang-orang yang berilmu. Wejangan dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu apabila mereka berbicara dengan ilmu. Kalau mereka diam juga dengan ilmu. Mereka diam juga dengan ilmu. Maka ini adalah hal yang membawa kebaikan untuk umat. Karena itu sekali lagi bahwa ilmu ini adalah solusi di dalam memperbaiki dari kelemahan umat ini. Dan kejahilan apabila selalu berada di tengah umat ini dari bahaya yang bisa menimbulkan kelemahan-kelemahan di tengah umat ini. Dari kejahilan inilah bercabang berbagai sebab-sebab kelemahan yang lain. Di antara kelemahan tersebut adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud dalam Sunannya dan selainnya dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Dikhawatirkan umat-umat itu sudah dekat, umat-umat itu akan memperebutkan kalian seperti para penyantap, orang-orang yang akan makan, memperebutkan hidangan di atas meja. Iya, ini subhanallah penggambaran kondisi dan ujian yang menimpa dari umat ini. Bagaimana mereka dihadapkan dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi digambarkan sangat lemah, seperti makanan di atas meja. Hidangan ini semua orang bisa mengambilnya. Ya. Dia ambil apa yang dia suka, dia tinggalkan apa yang dia suka. Digambarkan seperti itu. Akan datang umat-umat itu memperebutkan kalian seperti para penyantap, orang yang makan memperebutkan hidangan di atas meja. Qala qail, maka seorang bertanya,
amin qillatin nahnu yawma id. Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Kata beliau, bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Iya. Jadi ini tanyakan dari sisi jumlah. Apakah jumlah kami sedikit? Jawaban Nabi tidak. Jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutha, ka gutha'is sayl. Tapi kalian ini seperti buih, bagikan buih lautan. Bagikan buih di air. Lihat ya, air itu kalau dia membawa, apalagi airnya keruh, lautnya, kalau lautnya itu banyak kotoran, kemudian ada ombak-ombak, itu pasti banyak buih-buih yang kotor di ujungnya. Sama dengan air-air di sungai, di pinggir-pinggirnya itu banyak buih apabila sungainya itu kotor. Nah, buih itu banyak. Tapi buih ini asalnya dari hal yang kotor. Dia lemah sekali. Lemah sekali. Tidak memberikan pengaruh apapun. Ini pembahasan. Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl. Iya. Dari fenomena yang dihadapi oleh umat. Kemudian Nabi SAW terangkan lagi dari musibah lain yang menimpa umat ini. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa wibawa terhadap kalian, dicabut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Ini musibah yang lain. Karena umat ini dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sebuah keistimewaan. Dan ini ciri dari umat. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu bir-ru'b masirata syahr." Masirata syahr. Kata beliau, dan saya ditolong oleh Allah dengan takutnya musuh 1 bulan sebelum pasukan melakukan perjalanan. Dulu itu umat Islam 1 bulan sebelum Rasulullah tiba ke musuh, musuh sudah takut. Walaupun jumlah mereka banyak,